Selamat pagi, selamat hari Minggu, rekan-rekan, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi kita bersyukur bisa bertemu bersama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, khususnya di hari Minggu ini, di minggu yang baru. Kita sama-sama mau membaca firman Tuhan di masa-masa ini ketika kita nggak bisa bertemu, beribadah muka dengan muka. Tapi sekali lagi, saya berharap bahwa teman-teman boleh terus diberikan semangat dan terus dikuatkan oleh firman Tuhan. Ya. Dan buat kita yang sedang mengalami circuit breaker atau PSBB atau lockdown dimanapun Anda berada, kita mungkin mulai bertanya-tanya ya, aduh kita di rumah, nggak bisa kemana-mana, mana ada hidup ya, yang kita bisa rasakan, masa hidup kayak seperti ini. Nah, untuk itu, saya pilihkan satu bagian firman Tuhan yang saya rasa sangat relevan, yang membahas yaitu firman sebagai sumber kehidupan dari Mazmur pasal 1. Sekali lagi, firman sumber kehidupan. Saya bacakan untuk kita sekalian dari Mazmur pasal 1 ayat 1-6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, mendengar, merenungkan, dan menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari lepas sehari. Mari kita berdoa memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan untuk kita boleh mengerti dan mentaati firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur atas kesempatan ini kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Di masa-masa sulit ini, dimana kami nggak bisa bertemu muka dengan muka, dengan sanak saudara, dengan teman, bahkan juga dengan jemaat Tuhan. Tuhan yang terus memimpin kami, menyertai, menguatkan kami. Khususnya di hari Minggu ini kami mau sekali lagi merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan berbicaralah kepada kami. Berikan kami kebenaran-Mu, berikan kami terang-Mu, supaya kami boleh hidup dan kami boleh berbahagia di dalam hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus boleh bekerja untuk memeteraikan firman ini, menolong kami mengerti, dan juga menolong kami menjalankannya, supaya kami menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Pakai hamba-Mu di tengah segala keterbatasan dan kelemahannya. Kiranya Tuhan boleh memakai dia dengan leluasa sesuai dengan anugerah, sesuai dengan kuasa-Mu, sesuai dengan perkenaan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, rekan-rekan sekalian, hari ini saya memulai satu seri yang baru, yaitu seri dari Kitab Mazmur. Nah, ketika orang berbicara tentang kitab Mazmur, pasti yang kita ingat itu adalah mungkin beberapa Mazmur yang terkenal, misalnya Mazmur pasal 23, ya Tuhan adalah gembalaku, atau Mazmur pasal 51, ya tentang pengakuan dosa Daud, atau Mazmur pasal 119, ya yang begitu panjang. Dan juga Mazmur 150, ya tentang puji-pujian, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, ya karena itu yang Mazmur yang terakhir juga. Ya. Nah, ketika kita melihat kitab Mazmur yang diisi dengan puisi-puisi yang begitu indah, ya kita melihat begitu serius dan juga berisi luapan hati, bahkan kadang luapan emosi para pemazmur. Kita melihat bagaimana ya kita mengerti emosi atau ekspresi dari pemazmur-pemazmur ini ya, yang naik turun ya, mereka bisa marah, mereka bisa sedih. Mereka bisa tertawa, bahagia. Bagaimana? Nah, itu sebabnya kita penting melihat bahwa yang kitab Mazmur itu ada suatu tema besar.
Nah, tema besar Mazmur itu bisa disimpulkan di dalam Mazmur pasal 1 dan kedua. Mazmur pasal 1 itu nanti kita lihat bicara tentang Taurat Tuhan. Dan Mazmur pasal 2 itu bicara tentang orang pilihan Tuhan. Ya, di Mazmur pasal 2 itu bicara tentang Daud, ya, raja yang dipilih oleh Tuhan, bagaimana dia tertekan oleh musuh-musuhnya, tetapi dia bisa terus berharap kepada Allah, kepada firman Allah. Nah, jadi di tengah-tengah dua hal ini ya, tentang firman Tuhan, Taurat Tuhan, dan juga umat pilihan Tuhan ini, ada timbul berbagai macam reaksi, terutama ketika musuh-musuh kita menekan kita atau musuh-musuh mencemoohkan firman Tuhan atau Taurat Tuhan. Nah, ini adalah isi dari buku Mazmur ini. Nah, itu sangat baik kita untuk mengerti Mazmur pasal 1 dan 2 sebelum kita memasuki Mazmur secara keseluruhan. Ya, jadi istilahnya Mazmur 1 dan 2 ini seperti pintu gerbang kita memasuki dunia pemazmur atau memasuki dunia kitab Mazmur. Nah, yang menarik adalah di Mazmur pasal ke-1 ini, kalau dalam bahasa Indonesia itu dimulai dengan kata berbahagialah. Ya, betul. Berbahagialah ya. Nah, ini adalah kata yang mungkin sering kita dengar. Kenapa? Karena manusia itu maunya hidup bahagia. Manusia yang sehat itu nggak ada yang mau hidup sengsara atau menderita atau penuh dengan kesedihan. Manusia yang sehat, yang normal, ingin hidup berbahagia. Ya, walaupun definisi orang tentang bahagia itu macam-macam. Ya, ada orang yang berpikir, oh saya bahagia kalau saya punya istri yang cantik atau suami yang tampan sekali, yang gagah perkasa misalnya. Atau saya bahagia kalau saya punya uang banyak, ya rumah 10 biji misalnya, mobil mewah ada 15 misalnya. Oh saya bahagia, oh kalau saya bisa tampil modis, ya bisa pakai fashion design yang terbaru, ya tas yang terbaru, ya tas dari desainer yang terbaru atau sepatu desainer yang terbaru dan lain sebagainya. Tapi dalam firman Tuhan ini kita melihat satu definisi yang berbeda. Ya, misalnya contohnya Tuhan Yesus di ucapan bahagia di Matius pasal ke-5, kata ucapan bahagia ini yang kadang disebut makarios ya, atau beatitude ya, beatus ini bahasa Latinnya, itu artinya adalah hidup yang diberkati dan disertai Allah. Jadi kata berbahagialah itu bisa diterjemahkan dalam kata lain yang lebih tepat itu adalah diberkatilah. Jadi bukan selalu yang namanya bahagia itu berarti kita senang senantiasa, ketawa ketiwi senantiasa, itu artinya hidup bahagia. Bukan, tapi bahagia di sini adalah hidup yang disertai dan diberkati Allah. Ya. Saya ambil satu bagian dari Yakobus pasal 1 ayat 12 yang jarang dibahas ya tentang hidup bahagia. Apa kata Yakobus tentang hidup bahagia? Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi di sini Yakobus memberikan kepada kita definisi satu bahagia yang baru, ya. Bukan bahagia di mana nggak ada kesulitan, nggak ada penderitaan, nggak ada kekurangan, kemiskinan, kesakitan, tetapi justru bahagia ketika mengalami kesukaran, ya di situ dibilang, ya tahan uji, ya bertahan dalam pencobaan. Dan yang kedua adalah bahagia yang teruji. Jadi bahagia itu terjadi ketika kita mengalami pencobaan, mengalami ujian, mengalami kesukaran, dan setelah kita melewatinya. Jadi saya katakan ini adalah double bahagia. Ya, bahwa yang namanya bahagia itu bukan hanya di akhir kalau udah nggak ada penderitaan, nggak ada kesulitan, ya nanti kita masuk surga, kita akan bahagia, lepas total, gitu ya. Bukan, bahagia itu juga terjadi, dialami ketika kita mengalami ujian dan pencobaan kesukaran. Kalau kita hanya berharap kepada bahagia yang kita peroleh ketika nggak ada lagi kesukaran, nggak ada lagi penderitaan, nggak ada lagi kesakitan, nggak ada kemiskinan, semuanya baik-baik saja, itu bukan bahagia yang dijanjikan Allah. Itu bukan bahagia yang dibicarakan oleh firman Tuhan. Seperti juga di Mazmur. Jadi dari mana? Nah ini pertanyaannya. Dari mana kita bisa beroleh bahagia demikian seperti yang dijanjikan oleh firman Tuhan? Semua orang mau bahagia, tapi di mana sumbernya? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua adalah yang kita bisa tanyakan, dari mana kita tahu bahwa kita atau
orang ini benar-benar hidup bahagia? Ya. Atau itu hanyalah bahagia tambalan ya? Sorry ya untuk teman-teman yang perempuan. Kita bisa menyembunyikan banyak jerawat atau kisut keriput kita dengan makeup yang tebal. Ya, jadi kita bisa tanya apakah bahagia ini adalah bahagia yang asli atau bahagia tambalan yang ditutupi. Ya, ditutupi oleh kekayaan, ditutupi oleh popularitas, ditutupi oleh kekuasaan, ditutupi oleh kenikmatan daging, nafsu duniawi dan lain sebagainya. Ya. Nah, di sini kita melihat di dalam Mazmur pasal 1 itu ada dua kontras, selalu diulang-ulang ya. Yaitu pertama adalah orang fasik, berbahagialah orang yang tidak. Jadi ayat 1 tuh bilangnya yang tidak itu dikasih deskripsi ciri-ciri orang yang fasik ya, yang berjalan menurut nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu ayat 1. Kemudian ayat 4 dan 5 juga sama. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Orang fasik tidak tahan dalam penghakiman. Orang berdosa tidak tahan dalam perkumpulan orang benar. Dan jalan orang fasik menuju kebinasaan. Itu ayat 6. Dan kontras yang satunya adalah orang benar. Orang benar itu yang seperti apa? Yang berbahagia ini ya, di ayat 1. Itu di ayat kedua dikatakan kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kemudian di ayat terakhir dibilang apa? Tuhan mengenal jalan orang benar. Jadi ini adalah kontras ya, yang diajarkan oleh kitab Mazmur pasal ke-1 ini. Kontras dari cara hidup, ini nanti akan saya bahas di renungan selanjutnya, tapi hari ini saya akan bicara soal sumber hidup. Ya. Jadi kontras mengenai apa? Mengenai sumber hidup dan sumber nilai hidup. Kalau kita bicara soal sumber hidup, siapa sumber hidup kita atau apa sumber hidup kita? Nggak ada yang lain, hanya ada satu. Allah adalah sumber hidup kita. Ya, saya bahas waktu kita bicara soal Jumat Agung dan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Dia adalah penghulu hidup yang disalibkan itu, sehingga ketika dia mati di atas kayu salib itu, maut tidak tahan, tidak dapat menahan dia. Kenapa? Karena dia adalah penghulu hidup, adalah sumber hidup itu sendiri, yaitu Allah saja. Nah kalau gitu pertanyaan adalah, kalau saya mau hidup bahagia, maka pertanyaan selanjutnya adalah, apa sumber nilai hidupmu? Ya kalau sumber hidup semua orang itu hanyalah Allah, maka kita harus bertanya, apa yang menjadi sumber nilai hidup kita? Ini adalah hidup yang diberikan oleh Tuhan. Sumbernya adalah dari Tuhan. Maka bagaimana kita bisa hidup bahagia? Maka kita harus punya nilai hidup yang benar juga, yang sumbernya benar. Itu sebabnya hari ini saya memberikan judul firman sumber hidup. Dan bukan hanya sumber hidup, tapi juga sumber nilai hidup yang benar. Kenapa saya menekankan firman sebagai sumber hidup dan sumber nilai hidup yang benar? Kenapa? Karena hidup ini penuh dengan penilaian, saudara-saudari sekalian. Penilaian tentang mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang bagus, kurang bagus, mana yang baik atau jahat. Kita harus jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Waktu kita mau mengambil keputusan, itu kita selalu membuat penilaian, bukan? Mana nih yang mau saya pilih? Ini yang baik, ini yang kurang baik. Misalnya, aduh dua-duanya baik, tapi mana ini yang terbaik? Kita selalu memilih-milih. Maka ketika kita melihat pun ada kehidupan orang, kita juga bisa melihat hidup orang ini hidup yang benar atau bukan. Bukannya kita mau menghakimi, tetapi memang di dalam hidup kita penuh dengan pengambilan keputusan yang harus didasarkan oleh penilaian. Hati-hati dengan apa yang kita serap, hati-hati juga dengan apa yang kita hasilkan atau apa yang kita putuskan dalam kehidupan. Jangan naif bahwa apa yang kita serap dari sekeliling kita itu akan mempengaruhi cara hidup kita. Itu akan mempengaruhi nilai kehidupan kita. Saya kasih ilustrasi itu aliran sungai. Ya, kita tahu sungai Ciliwung misalnya di Jakarta itu, wah busuknya minta ampun, ya, luar biasa kotornya. Nah, kita bisa tahu ini sungai ini dari mana asalnya ya. Dia kok bisa begitu bau, bisa begitu busuk.
Ya, waktu itu Ciliwung bisa dibersihkan oleh Gubernur Ahok, bisa bersih, bagus ya. Tetapi kalau sudah kita bersihkan sekalipun tapi masih tetap bau busuk, itu tandanya apa? Tandanya itu sumbernya yang busuk. Tetapi kalau kita bersihkan kotorannya, sampahnya, ternyata dia bisa jadi bersih, bisa jadi murni lagi, ya berarti sumbernya baik. Betul? Ya demikian juga hidup kita. Kita harus bertanya, sumber hidup kita dari mana? Dari Tuhan. Yang kedua, sumber dari nilai hidup itu di mana? Kalau kita punya sumber hidup yang benar, yaitu Tuhan, maka yang perlu kita lakukan apa? Kita bersihkan sampah-sampahnya. Kita bersihkan nilai-nilai kehidupannya yang salah. Itu kita bersihkan, kita benarkan. Jadi kalau kita sudah tahu kita punya sumber hidup yang benar, amin, puji Tuhan. Tetapi hidup kita akan tetap busuk, tetap bau, tetap kotor kalau sumber nilai hidup kita nggak dibenahi. Ya. Dan di sini sekali lagi kita melihat Mazmur pasal 1 membandingkan dua hal tersebut, yaitu sumber hidup dan sumber nilai hidup dari orang-orang yang fasik dan sumber nilai hidup dari orang-orang yang benar, yang berbahagia, yang diberkati Tuhan. Pilihannya adalah mana yang kita mau? Apakah kita mau sumber nilai hidup yang fasik, yang kotor, yang jahat, atau kita mau sumber nilai hidup yang benar, yang berkenan, yang membawa kebahagiaan. Dan tidak ada sumber lain untuk nilai hidup yang benar dan yang baik dan yang bahagia itu selain dari firman Tuhan. Kalau dalam bahasa kitab Mazmur itu Taurat Tuhan, tapi Taurat itu bukan hanya berbicara tentang 10 hukum Tuhan atau tentang 5 buku Musa saja gitu ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, bukan. Tapi Taurat Tuhan itu biasanya mewakili keseluruhan firman Tuhan, keseluruhan Alkitab. Kenapa kita perlu mengerti ini firman Tuhan? Pertama, kita perlu mengerti firman Tuhan karena firman Tuhan itu adalah sumber hidup itu sendiri. Rekan-rekan sekalian ingat waktu Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, Dia menciptakan dengan firman-Nya. Jadi firman itu adalah sumber kehidupan yang memberikan kehidupan. Ya. Yang kedua adalah kenapa kita perlu kembali kepada firman Tuhan? Karena Allah itu mengadakan perjanjian dengan umatnya, dengan umat yang ditebusnya. Ketika umat manusia jatuh dalam dosa, Allah kemudian menawarkan suatu perjanjian yang baru. Ya, perjanjian antara Allah dengan umat pilihannya, Israel. Ya, walaupun mereka gagal dan kemudian Tuhan Yesus datang untuk memperbarui, memberikan hidup kepada perjanjian tersebut. Ya, memenuhi perjanjian tersebut. Ya. Jadi Allah memanggil umatnya Israel keluar dari perbudakan, ya, bahkan sebelum mereka taat kepada Tuhan. Sebelum mereka mengikuti, mentaati 10 hukum Taurat. Kemudian ketika mereka sudah ditebus, baru mereka diberikan 10 hukum Taurat. Baru mereka diberikan hukum Taurat melalui Musa. Jadi pentingnya firman Tuhan sebagai sumber nilai hidup kita adalah bukan supaya kita masuk surga. Jadi jangan salah. Ya, kita mentaati firman Tuhan itu bukan supaya kita masuk surga. Tapi ini adalah satu-satunya cara kita bisa hidup bahagia di dalam perjanjian, hidup perjanjian dengan Tuhan. Ini satu-satunya. Sekali lagi saya mau memakai ilustrasi hidup pernikahan. Ya, laki-laki, perempuan, suami istri dipersatukan di dalam janji pernikahan, pernikahan yang kudus yang dimeteraikan oleh Tuhan. Satu-satunya cara kita bisa hidup bahagia di dalam pernikahan tersebut adalah kalau kita mengikuti perjanjian, menjaga perjanjian pernikahan tersebut. Ya, mengikuti petunjuk dari firman Tuhan bagaimana kita hidup sebagai suami istri. Jadi sama seperti itu juga kita di dalam perjanjian dengan covenant dengan Allah ini, kita masuk ke dalam covenant dengan Allah bukan karena kita terlebih dahulu mentaati firman Tuhan atau Taurat Tuhan. Tetapi Tuhan terlebih dahulu menyelamatkan kita, Tuhan terlebih dahulu menebus kita. Allah memanggil kita umatnya untuk masuk ke dalam perjanjian dengan Dia. Perjanjian keselamatan ini.
Sekali lagi, bukan karena kebaikan, bukan karena ketaatan kita, hanya karena anugerah belas kasihan Allah semata-mata. Tetapi kita bisa hidup diberkati, disertai Allah, dan mendapatkan kebahagiaan yang sejati itu hanya kalau kita mau tinggal di dalam firman Allah itu sendiri. Jadi Taurat atau firman Tuhan itu adalah sumber hidup dan sumber kebahagiaan kita. Kenapa? Karena di dalamnya bukan saja Allah memberikan kepada kita ya berita keselamatan, berita kabar baik keselamatan, tetapi juga kita menemukan sumber nilai hidup yang benar yang memimpin kita di dalam hidup yang bahagia, yang diberkati dan disertai oleh Allah. Kita lihat di ayat kedua dan ketiga, di situ kita melihat suatu gambaran yang begitu indah, ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, ya, yang nggak layu, ya, tetapi berbuah pada musimnya. Satu hal yang saya teringat dari gambaran ini adalah, yaitu gambaran tentang pohon kehidupan. Pohon kehidupan di dalam Taman Eden. Di tengah-tengah Taman Eden itu ada dua jenis pohon, yaitu jenis pohon kehidupan dan juga pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Manusia nggak boleh memakan dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi Alkitab nggak pernah menyebut bahwa mereka nggak boleh datang ke pohon kehidupan itu. Saya rasa pohon kehidupan itu menggambarkan atau melambangkan kehadiran Allah dan juga penyertaan Allah di dalam hidup manusia. Jadi, bagaimana kita bisa menjadi pohon yang tertanam di tepi aliran sungai, yang tidak layu dan berbuah pada musimnya, yaitu kalau kita kembali kepada sumbernya, yaitu pohon kehidupan kita. Kembali kepada Allah, sumber hidup kita. Kembali kepada firman Tuhan, sumber nilai hidup kita yang benar. Bagaimana kita bisa melakukannya? Maka nggak ada magic formula, nggak ada formula instan. Satu-satunya cara adalah kalau kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kalau kita terus-menerus menjaga komunikasi dan hubungan dengan Allah di dalam doa dan juga di dalam renungan kita akan firman Tuhan. Dan minggu depan saya akan bicara tentang bagaimana kita menjaga persekutuan dengan perkumpulan orang-orang benar. Jadi singkat kata, pakai circuit breaker atau PSBB ini untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena ini adalah sumber nilai hidup kita yang membawa kita dalam hidup yang bahagia, yang diberkati dan disertai Allah. Mungkin setiap hari kita terus dibanjiri oleh banyak informasi, update terbaru tentang kasus-kasus baru, infeksi baru, kematian karena COVID-19 ini. Atau bahkan kadang-kadang kita dibanjiri informasi-informasi tentang, ada vaksin baru ditemukan, atau ini ada konspirasi teori yang baru. Saya nggak tahu apa yang membanjiri handphone kita, tapi kita harus selalu ingat. Jangan sampai nilai-nilai ini yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ini justru membanjiri hidup kita. Tapi kiranya kita terus dibanjiri oleh kekayaan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita bisa tahu mana yang benar, mana yang nggak benar. Mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan memberkati.